Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Aisyah, nomor induk mahasiswa 18622500092, Fakultas Ilmu Pendidikan Prodi PG PAUD Universitas Pancasakti Bekasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan resume materi ujian akhir semester dari mata kuliah Filsafat Ilmu Pendidikan dengan dosen pengampu Eti Idayani, MPD. Pembahasan dari resume materi UAS yang akan saya presentasikan, yang pertama, teori pengetahuan dan nilai, pengembangan nilai untuk manusia seutuhnya, pendidikan sebagai pelestarian nilai dan perubahan sosial, pendidikan sebagai hak dan kewajiban semua warga negara, peningkatan kesempatan dan mutu pendidikan yang adil bagi semua warga negara, dan yang terakhir pendidikan individu dan pendidikan masyarakat. Masuk ke pembahasan pertama, yaitu teori pengetahuan dan nilai. Pengertian pengetahuan. Pengetahuan merupakan segala sesuatu yang diketahui yang diperoleh dari persentuhan panca indera terhadap objek tertentu. Pengertian nilai. Nilai adalah pertimbangan terhadap suatu tindakan untuk mengambil keputusan dalam diri manusia mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk bagi dirinya dan orang lain. Teori pengetahuan dan nilai. Teori pengetahuan atau epistemologi. Epistemologi atau teori pengetahuan yang berhubungan dengan hakikat ilmu pengetahuan, dasar-dasarnya, serta pertanggungjawaban atas pertanyaan mengenai pengetahuan yang dimiliki oleh setiap manusia yang diperoleh melalui akal dan panca indera dengan berbagai metode diantaranya metode deduktif, metode induktif, metode positivisme, metode kontemplatif, dan metode dialektis. Teori nilai atau aksiologi. Terdapat dua kategori dasar aksiologi, yaitu objektivisme. Objektivisme adalah penilaian terhadap sesuatu yang dilakukan apa adanya, sesuai dengan keadaan objek yang akan dinilai. Subjektivisme, penilaian terhadap sesuatu, di mana proses penilaian terdapat unsur intuisi atau perasaan. 4 pendekatan teori nilai. Yang pertama, teori nilai intuitif. 2, teori nilai rasional. 3, teori nilai alamiah. Dan yang keempat, teori nilai emotif. Pembahasan kedua, pengembangan nilai untuk manusia seutuhnya. Pengertian pendidikan manusia seutuhnya. Pendidikan dalam arti khusus hanya dibatasi sebagai usaha orang dewasa dalam mendidik anak yang belum dewasa untuk mencapai kedewasaannya. Pendidikan dalam arti luas merupakan usaha manusia untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya yang berlangsung sepanjang hayatnya. Maka sistem pendidikan untuk manusia seutuhnya harus diarahkan kepada dua dimensi, yakni dimensi dialektikal horizontal dan dimensi ketundukan vertikal. Potensi manusia secara universal mencakup 7 potensi. Yang pertama, potensi jasmaniah, fisik badan, dan panca indera yang sehat atau normal. 2, potensi pikir, akal, rasio, intelijensi, dan intelek. Ketiga, potensi rasa, perasaan emosi, baik perasaan etis moral maupun perasaan estetis. Keempat, potensi karsa, kehendak, keinginan, termasuk prakarsa. Kelima, potensi cipta, daya cipta, kreativitas, khayal, dan imajinasi. Keenam, potensi karya, kemauan menghasilkan, kerja, amal sebagai tindak lanjut dari potensi 1 sampai 5. Ketujuh, potensi budi nurani, kesadaran budi pekerti dan hati nurani. Tujuan pendidikan seutuhnya. Tujuan pendidikan merupakan gambaran dari filsafat atau pandangan hidup manusia baik secara perorangan maupun kelompok. Dalam menentukan tujuan, pendidikan ada beberapa nilai yang perlu diperhatikan, yaitu pertama, autonomi. Autonomi yaitu memberikan kesadaran, pengetahuan, kelompok untuk dapat hidup mandiri dan hidup bersama dalam kehidupan yang lebih baik. Kedua, equity atau keadilan, yaitu tujuan pendidikan harus bisa memberikan kesempatan kepada seluruh warga masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam kehidupan berbudaya dan kehidupan ekonomi dengan memberikannya pendidikan dasar yang sama.
Yang terakhir, survival, yaitu pendidikan akan menjamin pewarisan kebudayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Prinsip pendidikan seutuhnya. Prinsip pendidikan manusia seutuhnya berlangsung seumur hidup didasarkan atas berbagai landasan yang meliputi satu dasar-dasar filosofis, dua dasar psikofosis, dan yang terakhir dasar-dasar sosial budaya. Pembahasan ketiga, pendidikan sebagai pelestarian nilai dan perubahan sosial. Pendidikan sebagai pelestarian nilai. Nilai merupakan prinsip-prinsip sosial, tujuan-tujuan atau standar yang dipakai dan diterima individu, kelas, kelompok, hingga masyarakat. Perubahan sosial. Perubahan sosial menurut para ahli, perubahan sosial dapat menyebabkan disorganisasi, yaitu cara-cara yang lama atau tradisional akan hilang dan tidak digunakan. Kemudian cara-cara yang baru akan muncul tanpa menghilangkan nilai-nilai yang ada. Perubahan sosial pembangunan 76. Perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai sosial, sikap, dan tingkah laku antara kelompok dan masyarakat. Sumarjan 1981. Perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Davis 1960. Peran pendidikan sebagai perubahan sosial. Peran pendidikan sebagai perubahan sosial adalah sebagai agen pembaharu dan rekonstruksi sosial. Paradigma pendidikan dalam perubahan sosial. Perubahan sosial sebagaimana tampak kecenderungannya dari masa ke masa dapat terjadi seperti gejala liar fenomena alam lainnya, di mana manusia sebagai makhluk alamiah dihadapkan pada berbagai tuntutan hidup seiring perubahan alam dan sejarah sosialnya. Pengertian dan hakikat ibadah. Ibadah secara bahasa artinya menyembah atau menghamba. Sedangkan menurut istilah, ibadah yaitu penghambaan seorang manusia kepada Allah untuk mendekatkan diri kepadanya sebagai realisasi dari pelaksanaan tugas hidup selaku makhluk yang diciptakan Allah. Hakikat ibadah. Ibadah adalah tujuan hidup kita. Hakikat ibadah itu adalah melaksanakan apa yang Allah cintai dan ridhoi dengan penuh ketundukan dan kerendahan diri kepadanya. Ibadah akan terwujud dengan cara melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Cinta kepada Allah dan Rasul-Nya yang mengandung makna mendahulukan kehendak Allah dan Rasul-Nya atas yang lain. Jihad di jalan Allah tidak merasakan sedikit pun ketakutan kepada segala bentuk dan jenis makhluk, melebihi ketakutannya pada Allah. Kewajiban dan fungsi ibadah bagi manusia. Dalam Islam, konsep hak dan kewajiban terkait dengan konsep takwa. Ibadah bukanlah suatu kewajiban, melainkan kebutuhan bagi setiap manusia. Fungsi ibadah yang pertama, mewujudkan hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Dua, mendidik mental dan menjadikan manusia ingat akan kewajibannya. Dan yang ketiga, melatih diri untuk berdisiplin. Bentuk-bentuk peribadatan formal. Yang pertama, sholat. Dua, puasa. Tiga, zakat. Dan yang keempat, haji. Pembahasan keempat, pendidikan sebagai hak dan kewajiban semua warga negara. Menurut Katarina Nopasevsky, mantan spesial reporter PBB di bidang pendidikan mengatakan bahwa hak dan kewajiban manusia adalah penjaga dari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh negara, termasuk di bidang pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan dalam ayat 2 yang berbunyi setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pasal ini menegaskan bahwa setiap warga negara di Indonesia memiliki hak dan kewajiban atas pendidikan. Faktor yang mempengaruhi terjadinya kehilangan hak dan kewajiban pendidikan. Yang pertama, faktor ekonomi. Dua, faktor kurangnya tenaga pendidik. Dan yang ketiga, faktor ketidakmerataan pendidikan di pedalaman. Solusi yang harus diberikan. Dalam permasalahan ini, hendaknya pemerintah mengambil langkah untuk mengatasinya. Pemerintah juga harus melindungi hak anak-anak untuk memperoleh pendidikan tanpa memandang dari segi manapun, serta mengawasi dengan seksama bagaimana proses perkembangan pendidikan di Indonesia. Pembahasan yang kelima, peningkatan kesempatan dan mutu pendidikan yang adil bagi semua warga negara. Mutu pendidikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti kata mutu yaitu ukuran, baik buruk suatu benda, kadar, taraf, atau derajat, atau kepandaian, kecerdasan, dan sebagainya.
Kualitas berarti mutu sama halnya dengan memiliki kualitas dan bobot. Jadi pendidikan yang bermutu yaitu pelaksanaan pendidikan yang dapat menghasilkan tenaga profesional sesuai dengan kebutuhan negara dan bangsa pada saat ini. Karakteristik mutu pendidikan. Yang pertama, kinerja atau performa, waktu wajar atau timeline, handal atau reliability, daya tahan atau durability, indah estetis, hubungan manusiawi atau personal interface, mudah penggunaannya atau easy of use, bentuk khusus atau future, standar tertentu atau conformant to specification, konsistensi atau konsistensi, seragam uniformity, mampu melayani service ability. Peningkatan pemerataan atau kesempatan pendidikan. Yang pertama, cara inovatif. Cara inovatifnya yaitu sistem PAMONG, pendidikan oleh masyarakat, guru, dan orang tua. SD kecil pada daerah terpencil, sistem guru kunjung, SMP terbuka, kejar paket A dan B, dan juga belajar jarak jauh. Kemudian peningkatan pemerataan dengan cara konvensional seperti membangun gedung sekolah, seperti sekolah SD Impres atau ruang belajar, dan menggunakan gedung sekolah untuk double shift, yaitu sistem pergantian pagi dan sore. Upaya peningkatan mutu pendidikan yang pertama, seleksi yang lebih rasional terhadap masukan mentah khususnya SLTA dan perguruan tinggi. Kedua, penyempurnaan prasarana yang menciptakan lingkungan yang tentram untuk belajar. Ketiga, pengembangan kemampuan tenaga kependidikan melalui studi lanjut. Keempat, penyempurnaan sarana belajar seperti buku paket, media pembelajaran, dan peralatan laboratorium. Kelima, penyempurnaan kurikulum. Dan terakhir, peningkatan administrasi khususnya yang mengenai anggaran. Kegiatan pengendalian mutu diantaranya laporan penyelenggaraan pendidikan oleh semua lembaga pendidikan, kedua supervisi dan monitoring pendidik oleh penilik dan pengawas, tiga sistem ujian nasional atau negara seperti Eptanas, Sipenmaru atau UMPTN, dan yang terakhir akreditasi terhadap lembaga pendidikan untuk menetapkan status suatu lembaga. Visi dan misi pendidikan. Dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3, visi misi pendidikan adalah sebagai berikut. Visi pendidikan, terselenggaranya layanan prima pendidikan nasional untuk membentuk insan Indonesia cerdas komprehensif. Misi pendidikannya adalah meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan, memperluas keterjangkauan layanan pendidikan, meningkatkan kualitas mutu dan relevansi layanan pendidikan, mewujudkan kesetaraan dalam memperoleh pendidikan, menjamin kepastian memperoleh layanan pendidikan. Dan pembahasan yang terakhir yaitu pendidikan individu dan pendidikan masyarakat. Hubungan individu dan masyarakat. Individu merupakan bagian terkecil dari kelompok masyarakat yang tidak dapat dipisah lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Masyarakat menurut W.F. Connell menyimpulkan bahwa masyarakat adalah suatu kelompok orang yang berpikir tentang diri mereka sendiri sebagai kelompok yang berbeda di organisasi, sebagai kelompok yang diorganisasi secara tetap untuk waktu yang lama dalam merintang kehidupan seseorang secara terbuka dan bekerja pada daerah geografis tertentu. Hubungan individu dan masyarakat secara umum. Ada 3 pendapat tentang hubungan individu dan masyarakat secara umum. Yang pertama, masyarakat yang menentukan individu. Kedua, individu yang menentukan masyarakat. Dan yang terakhir, individu dan masyarakat saling menentukan. Hubungan individu dan masyarakat Indonesia. Profesor Supomo menyatakan bahwa hubungan antara individu dan masyarakat Indonesia adalah hubungan yang integral atau paham integralisme. Paham integralisme berpendapat bahwa individu yang bermacam-macam itu merupakan satu kesatuan dan keseluruhan yang utuh. Pandangan integralisme ini adalah pandangan Pancasila yang memandang hubungan individu dan masyarakat itu secara serasi, selaras, dan seimbang dalam menciptakan manusia yang sejahtera, bahagia lahir batin dunia dan akhirat. Fungsi dan peran pendidikan dalam masyarakat. Yang pertama, fungsi sosialisasi. Sekolah sangat diperlukan bagi upaya menciptakan atau melahirkan nilai-nilai budaya baru. Kedua, fungsi kontrol sosial. Sekolah sebagai lembaga yang berfungsi untuk mempertahankan dan mengembangkan tatanan-tatanan sosial serta kontrol sosial mempergunakan program-program asimilasi. Ketiga, fungsi pelestarian budaya masyarakat. Sekolah di samping mempunyai tugas untuk persatu budaya-budaya etnik yang beraneka ragam, juga harus melestarikan nilai-nilai budaya daerah yang layak dipertahankan seperti bahasa daerah dan sebagainya. Keempat, fungsi seleksi, latihan, dan pengembangan tenaga kerja. Proses seleksi terjadi di segala bidang, baik mau masuk sekolah maupun masuk jabatan tertentu.
Kelima, fungsi pendidikan dan perubahan sosial, seperti reproduksi budaya, difusi budaya, mengembangkan analisis kultural terhadap kelembagaan-kelembagaan tradisional, melakukan perubahan atau modifikasi tingkat ekonomi sosial budaya. Terakhir, atau yang keenam, fungsi sekolah dalam masyarakat. Sekolah sebagai penyelenggara pendidikan mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai partner masyarakat dan juga sebagai penghasil tenaga kerja. Demikian presentasi resume materi UAS dari mata kuliah Filsafat Ilmu Pendidikan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.